Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari Provinsi Banten akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 perihal praktik coaching. Dan kami akan mendemonstrasikan secara bergantian dalam posisi sebagai pengamat, coach, dan coachee. Perkenalkan, saya Sri Purwaningsi dari SMA N8 Kota Tangerang Selatan dan rekan saya. Saya Tri Marianti dari SMPN 1 Kota Tangerang Selatan. Dan saya Musrifah dari SDN Rawabuntu 3 Kota Tangerang Selatan. Semoga video yang akan kami bawakan dan sampaikan dapat berkontribusi positif untuk perkembangan dunia pendidikan pada umumnya, serta dalam penerapan praktik coaching dengan sesama rekan sejawat dan dengan para murid kita semua pada khususnya. Terima kasih. Untuk sesi 1, perkenalkan, posisi pengamat akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Sri Purwaningsi, dan coach-nya disampaikan oleh Ibu Tri Marianti, serta coaching-nya akan disampaikan oleh Ibu Musrifah. Assalamualaikum Bu Tri, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, saya juga kabar baik. Oh iya, seperti yang sudah kita rencanakan, besok Bu Tri akan melakukan praktik coaching ya? Iya, betul Ibu. Dengan Bu Musrifah sebagai coaching-nya. Baik, Bu Tri pada proses coaching besok akan menggunakan alur apa? Saya akan menggunakan alur Tirta Bu, yaitu menghadirkan tahap tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab disertai komitmen dari coaching. Selanjutnya, kompetensi coaching apa yang akan Ibu Tri kembangkan? Saya ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching, Bu. Yang pertama, kehadiran penuh, yang kedua, mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, bagian kompetensi mana yang secara spesifik akan Ibu Tri observasi? Saya spesifiknya ingin pada kompetensi pertanyaan berbobot, Bu Sri. Lalu, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu Tri inginkan? Saya akan berusaha untuk selalu menggunakan pertanyaan terbuka yang berdasarkan pada mendengarkan aktif dan kata kuncinya dari coach saya, Bu. Baik, kalau begitu selamat melaksanakan tugas Ibu untuk praktik coaching-nya ya Bu. Semangat ya Bu Tri. Baik, terima kasih Bu Sri. Semangat! Sama-sama, semangat. Assalamualaikum Bu Tri. Mohon maaf saya mengganggu waktu istirahatnya. Waalaikumsalam Bu Mus. Nggak apa Ibu, silahkan. Terima kasih Bu Tri. Saya ingin minta waktunya untuk berbicara karena saya ada permasalahan. Boleh Bu Mus, sedang ada permasalahan apa Ibu? Iya nih Bu, saya sedang pusing karena memikirkan satu anak murid saya yang selalu mengganggu temannya. Jadi begitu. Tapi sebelum kita masuk ke perbincangan lebih lanjut, nantinya apa sih yang ingin Bu Mus dapatkan dari perbincangan kita? Tentunya saya ingin menemukan solusi Bu, agar nantinya kelas saya kondusif
agar tujuan pembelajarannya tercapai. Baik kalau begitu. Menurut Bu Mus, definisi kelas yang kondusif itu yang seperti apa, Bu? Definisi kelas yang kondusif itu Mhm. menurut saya apabila, pembelajaran di kelas itu berjalan dengan baik, sesuai dengan tujuan pembelajaran dan tanpa gangguan. Baik. Kalau boleh tahu nih, gangguan seperti apa sih yang murid Bu Mus lakukan? Eee, ada beberapa, Bu, misalnya meledek anak perempuan hingga menangis, Mhm. memukul, bahkan mencekik, teman yang sesama laki-laki, dan masih Mhm. banyak perilaku yang mengganggu lainnya, Bu. Bahkan sampai beberapa orang tua mengajukan komplain ke saya karena, perbuatan anak ini. Seperti itu. Nah, apa yang sudah Bu Mus lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Pertama, saya sudah berbicara dari hati ke hati dengan anak ini. Dia sudah Mhm. menyampaikan apa sebetulnya keinginan dia, seperti Mhm. misalnya dia ingin diberi uang saku oleh orang tuanya agar Oh, bisa oke. jajan seperti teman-temannya. Mhm. Dan keinginan-keinginan tersebut, sudah saya sampaikan, Bu, ke orang tuanya ketika saya memanggil orang tuanya, tapi responnya kurang sesuai dengan yang diharapkan oleh anaknya. Menurut Mhm. mereka, apa yang sudah mereka ajarkan itu adalah yang terbaik untuk anaknya. Oh, begitu ya, Bu, ya. Jadi sebetulnya sudah ada pembicaraan dari hati ke hati ya, Bu, untuk mengidentifikasi Mhm. kebutuhan murid Ibu yang belum terpenuhi. Bahkan sudah disampaikan juga kepada orang tua, namun responnya belum seperti yang diharapkan ya, Bu. Betul, Putri. Hmm. Tolonglah Putri, bagaimana cara menemukan solusi ini? Hmm. Oke. Nah, menurut Bu Mus nih, apakah ada hal lain yang sebetulnya ingin Bu Mus lakukan namun belum Ibu coba deh, Bu? Ya, Bu, ada beberapa hal yang sudah saya pikirkan, Mhm. dan mudah-mudahan bisa saya jalankan ya, Bu, ya. Yang Mhm. pertama itu saya ingin mengkonsultasikan masalah ini dengan pimpinan saya, Bu. Setelah Mhm. itu saya ingin kembali memanggil orang tuanya, untuk membicarakan kembali perilaku anaknya, dan kali ini rencananya saya ingin orang tuanya mendengar langsung dari pendapat anaknya. Eee, Mungkin ada juga jalan yang terakhir adalah saya Mhm. ingin mengumpulkan berbicaralah dengan komite komite Mhm. perwakilan kelas agar Mhm. dapat dimusyawarahkan masalah ini. Hmm. Wah, menurut saya itu rencana yang luar biasa, Bu Mus. Nah, dari ketiga rencana tadi nih, mana yang kira-kira memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu dekat? Untuk waktu dekat sepertinya Mhm. saya harus ini dulu, Bu, mengkonsultasikan dulu dengan pimpinan saya, Mhm. baru kemudian memanggil kedua orang tuanya. Baik, Bu. Kapan tepatnya mau Bu Mus lakukan? Sepertinya akan saya lakukan dalam minggu-minggu inilah, Bu. Baik, Bu Mus. Mmm. Adakah yang nantinya bisa membantu Ibu ketika melakukan pertemuan dengan orang tua? Saya ingin meminta, didampingi oleh pimpinan saya, Bu. Oke, Bu Mus. Semoga rencananya bisa dilaksanakan dengan baik ya, Bu. Nah, setelah kita coaching nih, bagaimana perasaan Bu Mus sekarang? Alhamdulillah Putri sudah merasa lebih lega, Putri, karena sudah menemukan solusinya. Terima kasih banyak, Putri. Alhamdulillah. Sama-sama Ibu. Kalau boleh, nanti saya ingin mendengar kelanjutannya ya, Bu, setelah ada pertemuan tersebut. Baik, Ibu, nanti kita bertemu lagi untuk melanjutkan pembicaraan ini ya, Bu. Oke, Bu Mus. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu Mus.
Bagaimana pendapat Putri setelah melakukan praktik coaching? Apakah indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan sudah terpenuhi, Bu? Mmm, saya pikir sudah, Ibu. Saya sudah memenuhi kompetensi pertanyaan yang berbobot. Saya sudah mencoba untuk melakukan dengan mencatat beberapa kata kunci, kemudian mengembangkannya menjadi suatu pertanyaan terbuka, sehingga dapat mengeksplor coach saya untuk menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Ya, bagus memang Putri ya, luar biasa. Nah, dari pengamatan saya, untuk Mhm, praktik coaching yang sudah Ibu Tri lakukan, apabila saya memberikan penilaian ya, untuk memberikan penilaian, mhm, nah saya akan memberikan skala 1 sampai 4 dan mhm. saya akan memberikan nilai untuk praktik coaching Putri yaitu 4. Wah, Karena tahapan alur tirta sudah terlihat jelas dan 3 kompetensi inti coaching sudah terpenuhi. Oke, saya aplaus untuk Putri ya. wah, terima kasih, Bu. Iya, selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan praktik coaching yang telah dilaksanakan oleh Putri? Mhm. Menurut saya perlu berlatih kembali mengenai kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif, Bu, sehingga nanti pertanyaan berbobot pun bisa tergali dari situ. Baik, semoga Putri dapat terus berlatih mempraktikkan coaching kepada rekan sejawat serta kepada para siswa lainnya dan bisa melaksanakan Mhm, komitmennya ya Putri ya. mhm. Semangat ya Putri untuk melakukan praktik coaching di, kesempatan-kesempatan lainnya, luar biasa hebat. Baik, terima kasih Bu Sri. Ya. Sama-sama Putri. Untuk praktek sesi 2, kami akan bertukar peran. Saya, Tri Marianti, akan berperan sebagai pengamat, Bu Musrifah akan berperan sebagai coach, dan Bu Sri Purwaningsi akan berperan sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu Musrifah. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Putri, alhamdulillah. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Nah, Bu Mus, seperti yang sudah kita rencanakan, besok Bu Mus akan melaksanakan praktik coaching ya. Iya betul Bu. Oke, rencananya Bu Mus pada proses coaching ini akan menggunakan alur apa, Bu? Saya akan menggunakan alur tirta Ibu, yaitu Hmm, yang akan menghadirkan tahapan tujuan, mhm, identifikasi, rencana aksi, mhm. dan tanggung jawab Oke, yang disertai komitmen. oke. Bagus sekali, Bu Mus. Nah, dalam pelaksanaannya nanti, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, Mhm, mendengarkan dengan baik, dan mhm. mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, selanjutnya bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Saya ingin mengobservasi kompetensi pertanyaan berbobot. Baik, Bu. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan tuh apa, Bu Mus? Saya akan selalu menggunakan pertanyaan terbuka yang Mhm. berdasarkan pada pendengaran aktif, ada kata kunci dari coaching-nya. Baik, Bu Musrifah. Luar biasa rencananya. Semoga di pelaksanaannya nanti akan berjalan dengan lancar ya, Bu Mus ya. Amin, terima kasih Putri. Baik, semangat Bu Mus. Ya, terima kasih. Pada hari Rabu, Bu Sri melihat Bu Mus di dalam perpustakaan sekolah. Bu Sri terlihat sedih dan agak murung karena Bu Sri membutuhkan teman sharing sehingga beliau mendatangi Bu Mus yang sedang duduk di perpustakaan.
Assalamualaikum Bu Mus. Apa kabar Bu Mus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Sri. Bu Sri sendiri bagaimana kabarnya? Saya agak kurang baik nih Bu Mus. Loh, ada apa Bu Sri? Kalau saya perhatikan, saat ini Ibu tampak murung tidak seperti biasanya. Itu dia Bu Mus. Mungkin Bu Mus ada waktu ya, saya mau curhat, tapi butuh waktu agak lama. Silahkan Bu Sri, kebetulan saat ini saya lagi senggang. Mari kita ke ruangan saya agar lebih tenang dan nyaman. Baik Bu Mus, terima kasih atas waktunya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Sri? Begini Bu Mus, saya sedang bingung melihat beberapa murid saya ketika belajar di hari Senin kemarin kurang semangat, seperti lemas kelelahan. Mereka tidak aktif dan cenderung diam, Bu. Jadi tujuan pertemuan kita hari ini adalah terkait kondisi beberapa murid Ibu ketika belajar di hari Senin kemarin yang kurang semangat ya Bu, seperti lemas, kelelahan, dan mereka tidak aktif serta cenderung diam. Benar begitu Bu? Benar, Bu. Jadi beberapa murid saya kurang bersemangat dalam belajar. Baik Bu Sri, bisa Ibu ceritakan kondisinya lebih detail lagi? Begini, Bu Mus, jadi permasalahan yang saya hadapi adalah beberapa murid saya belajarnya tidak aktif dan kurang bersemangat, tidak seperti biasanya, terlihat lemas dan kelelahan, serta cenderung diam. Saya ingin tahu apa penyebabnya, dan hal ini terjadi di pembelajaran saya hari Senin kemarin, Bu. Gitu. Contoh kondisi itu sudah berlangsung berapa lama kira-kira Bu Sri? Kira-kira 3 hari belakangan ini, Bu, yang saya lihat dan yang saya rasakan, Bu. Oh, baik Bu Sri. Coba ceritakan perasaan yang Ibu alami. Saya merasa sedih dan khawatir melihat mereka kurang bersemangat dan tidak aktif belajarnya, Bu. Oh, apa yang membuat Ibu merasa sedih dan khawatir? Karena saya sebagai guru ingin murid-murid saya tuh semangat dan aktif dalam belajar serta tidak kelelahan seperti itu. Jadi maksudnya beberapa murid Ibu kurang bersemangat dan tidak aktif dalam belajar. Kira-kira semangat belajar seperti apa yang Ibu inginkan? Saya menginginkan murid-murid saya lebih aktif lagi belajarnya, lebih merespon, tidak seperti sekarang yang cenderung diam dan terlihat kelelahan. Selama ini, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengetahui penyebab mereka tidak aktif dan kurang bersemangat dalam belajar? Setelah saya telusuri melalui pendekatan dan beberapa informasi terkait, ternyata penyebabnya karena di hari Minggu mereka habis bepergian dan banyak yang bergadang sampai malam. Jadi mereka kelelahan, ditambah mereka tidak sarapan sehingga mereka terlihat lemas. Oh, gitu. Kira-kira solusi atau langkah-langkah yang akan Ibu Sri lakukan terkait dengan murid Ibu agar lebih aktif dan semangat lagi belajarnya, lagi merespon, tidak seperti sekarang yang terlihat lelah dan cenderung diam. Kira-kira apa Bu solusi dan langkah-langkahnya? Saya akan melakukan pendekatan yang lebih persuasif kepada mereka dan akan menanyakan kesiapan belajar mereka, juga memberikan metode dan strategi belajar yang bervariasi dan menarik, bisa melalui ice breaking serta memberikan teknik stop supaya mereka siap dan bersemangat dalam belajar. Ya, luar biasa. Solusi yang Ibu Sri lakukan sudah bagus
Selanjutnya, komitmen apa yang akan dilakukan Bu Sri untuk menjalankan rencana ini? Tentunya saya tidak akan bosan serta terus memotivasi seluruh murid dan saya akan memberikan metode juga strategi pembelajaran yang lebih menarik, bervariasi sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan belajar mereka agar pembelajaran saya diterima mereka dengan aktif, baik, dan bermakna, menyenangkan, serta bahagia. Oh, luar biasa. Kira-kira siapa saja pihak yang akan mendukung rencana Bu Sri? Yang akan mendukung rencana saya yaitu teman sejawat, wali kelas, orang tua, serta guru BK. Ternyata Ibu sudah menemukan solusi dan permasalahan ini ya. Bagaimana perasaan Bu Sri sekarang setelah berdiskusi dengan saya? Wah, alhamdulillah. Sekarang perasaan saya rasanya sudah lega sekali, Bu, setelah curhat dengan Bu Mus. Karena sudah menemukan solusinya supaya seluruh murid saya lebih semangat dan aktif dalam belajar, tidak terlihat lemas lagi, Bu. Saya ikut senang ternyata Ibu sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Iya, Bu Mus, jika berkenan, apakah ada saran dari Bu Mus untuk saya? Saran saya sebaiknya Bu Sri lebih sabar dalam menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi di pembelajaran dan selalu berkolaborasi dengan berbagai pihak agar bisa membantu dalam menyelesaikan masalah Ibu serta dapat melaksanakan komitmen yang sudah Ibu buat. Baik, Bu Mus. Terima kasih ya Bu Mus atas waktu, saran, dan bantuannya. Sama-sama Bu Sri, semangat selalu ya Bu Sri demi perubahan dan peningkatan belajar putra-putri Ibu. Semoga sukses. Siap Bu Mus, alhamdulillah amin ya rabbal alamin. Kalau gitu, saya permisi dulu ya Bu Mus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, praktek coaching yang luar biasa, Bu Musrifah. Selamat sudah selesai mempraktekkan coachingnya. Bagaimana, Terima Bu Mus? kasih. Iya, bagaimana setelah melakukan praktek coachingnya, Bu Mus? Apakah menurut Ibu indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Ibu sudah terpenuhi atau belum? Sudah Bu, menurut saya sudah memenuhi kompetensi pertanyaan berbobot. Yang saya lakukan adalah dengan mencatat kunci, kemudian mengembangkan menjadi pertanyaan terbuka yang dapat menggali kunci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, betul Bu Mus ya. Jadi sejalan dengan hasil pengamatan saya sebagai observer, nilai dari praktek coaching yang Bu Mus lakukan, kalau dari skala 1 sampai 4, saya kan memberikan nilai 4 nih Bu Mus. Terima kasih. Iya, karena tahapan alur tirtanya sudah terlihat jelas ya Bu, dan 3 kompetensi inti coaching memang sudah memenuhi. Iya, selanjutnya kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan praktek coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi? Selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, Bu, dan mendengarkan aktif. Oke. Oke, baik. Semoga Bu Mus dapat terus berlatih ya Bu, mempraktekkan coaching kepada rekan sejawat lainnya maupun kepada murid Ibu nanti. Tetap semangat Bu Mus. Terima kasih Bu Tri. Oke, luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita memasuki sesi praktek coaching yang ketiga. Kami akan bertukar posisi
saya Musrifah sebagai, pengamat, Bu Sri Purwaningsih sebagai coach, dan Ibu Tri Maryanti sebagai kucing. Assalamualaikum Bu Sri, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Mus. Alhamdulillah, saya kabarnya baik. Bagaimana dengan kabarmu, Bu Mus sendiri? Alhamdulillah, saya juga baik Ibu. Seperti yang sudah kita rencanakan, besok Bu Sri akan melaksanakan kucing ya? Iya, betul, Bu Mus. Bu Sri pada proses kucing akan menggunakan alur apa kira-kira? Saya akan menggunakan alur tirta, yaitu akan menghadirkan tahap tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab serta komitmen. Bagus Ibu. Selanjutnya, kompetensi kucing apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya akan mengembangkan 3 kompetensi inti coaching, Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan baik, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, luar biasa Bu. Terus kira-kira nanti bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Kompetensi pertanyaan berbobot, Bu. Apa indikatornya Bu untuk ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Saya akan selalu menggunakan pertanyaan terbuka yang berdasarkan pada mendengarkan aktif kata kunci dari coach. Baik Ibu, silahkan bisa dimulai, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Silahkan Ibu. Amin, terima kasih banyak Bu Musi. Sama-sama Bu Sri. Bu Sri melihat Putri yang tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Kemudian Bu Sri pun menghampirinya untuk mengajaknya berbicara. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam, Bu Sri. Saya perhatikan dari tadi sepertinya Putri sedang memikirkan sesuatu. Iya nih Bu Sri, terlihat sekali ya Bu. Saya memang sedang memikirkan sesuatu nih Bu Sri. Alhamdulillah nih ketemu Bu Sri sekarang. Barangkali Ibu berkenan Bu kalau saya minta waktunya sebentar untuk membicarakan hal ini. Alhamdulillah, sekarang kebetulan saya sedang ada waktu senggang dan tidak ada jam mengajar. Dan dengan senang hati, Putri, mari kita cari tempat duduk yang nyaman untuk membicarakan hal tersebut. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama. Nah, silakan diceritakan, Putri. Ada permasalahan apa? Sebetulnya saya ada permasalahan di pembelajaran IPA nih Bu, di salah satu kelas yang saya ajar. Oh, baik. Jadi tujuan kita berdiskusi hari ini adalah untuk menemukan solusi pada pembelajaran IPA yang Ibu lakukan ya? Betul Bu Sri. Saya kan mengajar 5 kelas nih Bu secara paralel. Namun ada satu kelas yang menurut saya tuh tidak mencapai target dari rencana pembelajaran yang saya rancang. Saya sampai menyiapkan rencana cadangan loh untuk kelas tersebut, namun kok ya tetap tidak sesuai dengan harapan. Oh, menurut Putri, target yang tidak tercapai itu seperti apa ya? Hmm, misalnya dalam proses nih Bu, ada anak yang tidak mau sekelompok dengan temannya karena menganggap nanti dia akan sendirian bekerja. Kemudian beberapa anak lainnya membuat suasana kelas tidak kondusif sehingga untuk kelas ini tuh diperlukan
waktu pertemuan yang lebih banyak gitu untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Oh begitu. Jika Mhm, menggunakan skala 1 sampai 10 nih, mhm. berapa nilai untuk kelas ini dalam ketercapaiannya menurut Putri? Kalau kelas lain, saya akan menilai sekitar 8 sampai 9 ya, Bu. Tapi untuk kelas ini baru 6 sampai 7 kisaran nilainya. Oh, menurut Putri, Mhm. mengapa kelas ini berbeda dari kelas lainnya? Eh, Berdasarkan pengamatan saya nih, Bu, menurut saya, karena range kemampuan mereka itu memang agak jauh, Bu. Jadi kemampuan mereka tuh memang variatif sekali di kelas ini. Baik, kalau begitu, apa rencana Putri selanjutnya kepada kelas ini? Saya ingin menyiapkan strategi baru, Bu, untuk kelas ini. Wah, bagus. Strategi baru yang bagaimana, Putri? Yang akan Ibu ambil, apakah Ibu bisa menceritakan lebih detail? Mmm, saya kan baru belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi nih, Bu, dari modul guru penggerak. Nah, Mhm. saya ingin mencoba konsisten dalam menerapkannya di kelas. Akan saya awali dengan mencari tahu kebutuhan belajar murid untuk pemetaan. Nantinya saya akan mulai merancang dan menyiapkan pembelajaran sesuai dengan hasil pemetaan tersebut. Oke. Selanjutnya, siapakah yang bisa membantu Putri dalam melakukan kegiatan tersebut? Sepertinya saya butuh bantuan guru BK sih, Bu. Jadi sebetulnya kami tuh sudah melaksanakan asesmen kognitif dan non kognitif di awal tahun, di awal tahun pembelajaran. Nah, yang memegang datanya selama ini memang guru BK. Saya nantinya akan mencoba berkolaborasi dengan guru BK untuk mendapatkan data itu agar dapat saya petakan kemampuan muridnya. Kemudian yang kedua, saya ingin juga melibatkan kedua rekan saya nih Bu, tim MGMP IPA yang mengajar selevel dengan saya. Baik, luar biasa ya. Semoga apa yang sudah Ibu, eee, dapatkan solusinya, Ibu Mhm. bisa menjalankannya, sesuai dengan rencana yang sudah Ibu buat dan, kapan kira-kira Ibu Tri akan melakukan hal tersebut? Insya Allah dalam minggu ini Bu. Luar biasa, Putri. Sekarang bagaimana nih perasaan Putri setelah berdiskusi dan berbincang-bincang dengan saya hari ini? Wah, ini alhamdulillah nih Bu, saya senang sekali karena jadi sudah tergambarkan nih apa yang harus saya lakukan selanjutnya dan semoga benar-benar ini bisa saya terapkan. Terima kasih banyak loh Bu Sri. Alhamdulillah, sama-sama Putri. Senang saya bisa membantu Putri untuk menemukan solusi permasalahan dari pembelajaran Ibu. Semangat ya Putri, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, hebat, luar biasa Bu Sri dalam praktek coachingnya. Ada beberapa pertanyaan dari saya yang boleh Ibu jawab. Yang pertama, kira-kira bagaimana Bu Sri setelah melakukan praktek coaching ini? Apakah indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan sudah terpenuhi, Bu? Saya menurut saya sudah, Bu. Saya sudah memenuhi kompetensi, yaitu kompetensi pertanyaan berbobot. Yang saya lakukan adalah dengan mencatat kata kunci, Mhm. kemudian mengembangkannya menjadi pertanyaan terbuka yang dapat menggali kunci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik baik, Ibu. Terus selanjutnya dari, pengamatan saya sebagai observer, praktek coaching yang Ibu Sri lakukan untuk penilaian
Kalau dari skala 1 sampai 4, saya memberikan nilai 4, Bu. Luar Terima biasa, Bu kasih, Sri. alhamdulillah. Karena dalam tahap alur tirta yang sudah terlihat jelas dan 3 kompetensi inti dalam kucing ini sudah terpenuhi. Selanjutnya bagaimana kompetensi apalagi yang kira-kira ingin Ibu kembangkan berdasarkan praktek kucing yang sudah Ibu laksanakan? Saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, Bu. Baik, semoga Ibu Sri dapat terus berlatih mempraktekkan coaching kepada rekan sejawat lainnya maupun kepada siswa. Semangat terus Ibu Sri. Sukses Amin, alhamdulillah. selalu. Terima kasih, Bu Mus. Sama-sama Bu Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video praktik coaching yang telah kelompok kami lakukan, di mana kami bertukar posisi secara bergantian sebagai pengamat, coach, dan coachee. Semoga video yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.